Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang memilih masalah untuk PTK yang berada pada bab 2. Nah, untuk bagian yang pertama, itu ada analisis masalah. Nah, setiap akan memulai PTK, tidak jarang guru mengalami kesulitan dalam memilih masalah penelitian. Masalah adalah segala sesuatu yang menjadikan adanya hambatan, kesenjangan, perbedaan, rintangan, kendala terhadap apa yang diinginkan dengan apa yang menjadi kenyataan. Setiap masalah selalu berada dalam konteks ruang, tempat, dan waktu. Tak pernah ada masalah yang terisolasi, terpisah, dan atau terasing dari faktor-faktor, unsur-unsur, pengaruh-pengaruh lain yang berada di sekitar masalah itu. Jadi, tak pernah ada masalah yang berdiri sendiri, terpisah jauh dari segala pengaruh, kaitan, interaksi, dan kemungkinan kontak dengan hal-hal yang ada di sekitar masalah itu. Menurut Chormain, 2008, dalam memahami gejala dan juga permasalahan seorang peneliti, harus mempunyai pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari, yang pertama, pengalaman pribadi, yang kedua, literatur yang relevan dari buku atau teks, artikel di koran dan majalah, serta jurnal ilmiah. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, buletin, dan karya ilmiah lainnya. Yang ketiga itu hasil penelitian orang lain sebelumnya yang terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti dan yang direview atau ditelaah serta ada relevansinya dengan masalah atau gejala yang menarik minat peneliti sehingga ia bertekad untuk memilih dan mengajukannya sebagai objek penelitian. Analisis masalah melibatkan beberapa jenis kegiatan, tergantung kepada tingkat kesulitan yang ditunjukkan dalam perumusan masalah. Di antara analisis masalah yang dapat dilakukan adalah analisis sebab akibat tentang kesulitan yang dihadapi, pemeriksaan asumsi yang dibuat, kajian terhadap data penelitian yang tersedia, atau mengamankan data pendahuluan untuk mengklarifikasi persoalan atau untuk mengubah cara pandang individu yang terlibat dalam penelitian tentang masalahnya. Kegiatan analisis masalah ini dapat dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat, dengan fasilitator, peneliti dari perguruan tinggi, kependidikan, dan juga kajian pustaka yang relevan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu untuk PTK jangan pilih masalah ini, itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patricia Indah. Di sini saya akan membahas bagian dari untuk PTK jangan pilih masalah ini. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah ketika kita ingin melakukan penelitian tindakan kelas, tentunya kita sudah mengetahui apa saja yang harus kita cari, apa saja yang harus kita teliti ketika ingin melakukan penelitian. Nah, dalam kelas tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang guru dapatkan, tentunya terhadap peserta didiknya yang dia ajar. Nah, maksud dari untuk PTK jangan pilih masalah ini adalah masalah yang tidak bisa kamu teliti, seperti misalnya kebisingan sekolah karena terlalu dekat dengan pabrik atau terlalu dekat dengan jalan raya sehingga menyebabkan suatu masalah. Nah, itu tidak bisa kamu teliti karena itu di luar dari ranah pembelajaran. Nah, sebuah PTK ini adalah penelitian yang bisa kamu laksanakan di dalam kelas seperti kamu sedang melaksanakan pembelajaran. Nah, di situ kamu akan mendapatkan masalah-masalah yang kamu hadapi dan yang bisa kamu teliti, kamu melakukan sebuah penelitian di dalam kelas itu dan menemukan sebuah keberlanjutan sehingga bisa dilaksanakannya sebuah penelitian tindakan kelas dalam jenjang yang berkelanjutan. Nah, dalam arti sempit,
masalah dalam arti sempit ini adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan, masalah yang tidak bisa berkelanjutan, atau masalah yang tidak bisa diteliti oleh seorang peneliti karena di luar dari ranah yang ia dapatkan atau yang sedang dia tempati seperti di dalam kelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pilihlah masalah ini untuk PTK. Dalam memilih masalah untuk PTK ini, kita perlu memilih masalah yang cukup besar dan strategis, di mana kesulitan siswa untuk memahami sebuah bacaan cepat merupakan contoh dari masalah yang cukup besar dan strategis, karena diperlukan oleh sebagian besar mata pelajaran. Nah, semua siswa memerlukan keterampilan itu dan dampaknya terhadap pelajaran siswa di sini cukup besar. Kesulitan siswa berkonsentrasi dalam mengikuti sebuah pelajaran dan ketidaktahuan siswa tentang mata pelajaran ini merupakan suatu masalah yang besar. Nah, contohnya seperti belajar, bagaimana belajar. Dan ini merupakan contoh masalah yang besar dan strategi. Dengan demikian, kita harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara memberikan manfaat yang besar dan jelas. Nah, menurut Kerlinger pada tahun 1986, ada 3 kriteria untuk menentukan permasalahan. Yang pertama, masalah itu harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya seperti apakah A menyebabkan B. Variabel antara A dan B ini memiliki 2 variabel yang saling berhubungan. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Masalah ini harus jelas agar tidak membingungkan seorang untuk memahami masalah tersebut. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Nah, salah satu ciri PTK adalah munculnya masalah memang dirasakan oleh setiap guru sebagai suatu masalah yang masih sulit dipecahkan. Namun, guru menyadari bahwa adanya suatu yang perlu diperbaiki guna memecahkan masalah tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pihak rekan saya, di mana di sini memilih alternatif tindakan. Dalam menentukan tindakan yang tingkat keberhasilan yang tinggi, perlu dilakukan diagnosis terhadap kemungkinan penyebab permasalahan secara cermat dan teliti. Penyebab terjadinya permasalahan atau akar masalah bisa menjadi dasar dalam menentukan alternatif tindakan yang akan diberikan. Di sini ada langkah-langkah penelitian tindakan kelas atau PTK, mengidentifikasikan dan merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan intervensi tindakan, membuat rencana tindakan dan pemantauannya, dan melaksanakan tindakan dan mengamatnya, mengolah dan menghasilkan data atau melaporkan. Sekian dari memilih alternatif tindakan kelas yang saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Materi terakhir pada memilih masalah untuk PTK yaitu ada penulisan latar belakang masalah. Nah, dalam penulisan latar belakang masalah terdapat 4 bagian. Yang pertama itu, penulisan latar belakang masalah harus dikemukakan secara berurutan.
logis, dan sistematis dari semua konteks permasalahan. Cara ini selain memberikan alur berpikir yang jelas, arahnya juga sekaligus memberikan gambaran yang menyeluruh dari gejala-gejala dan permasalahan yang dikemukakan. Yang bagian B, dalam menuliskan latar belakang masalah, juga harus sudah mulai mengungkapkan gambaran rasional ataupun alasan betapa pentingnya masalah itu diteliti. Rasional atau alasan itu harus bertolak dari konteks permasalahan itu sendiri dan prospeknya yang lebih luas, wawasan dan jangkauannya ke masa depan, dan harus mengemukakan alasan yang logis atau masuk akal bahwa penelitian itu perlu dilakukan, baik sebagai suatu cara untuk mendapat jawaban bagi penemuan cara-cara pemecahan masalah itu, maupun fungsi, arti, dan makna yang strategis dari pemecahan masalahnya itu sendiri. Kemudian bagian C. Bagian C itu dalam menuliskan latar belakang masalah juga perlu mengemukakan upaya penelitian itu sebagai cara menjembati atau antara permasalahan yang dihadapi dengan hasil-hasil yang diharapkan dari pemecahan masalah melalui penelitian itu kelak di kemudian hari. Kemudian bagian D, cara menulis latar belakang masalah harus singkat, padat, dan jelas, serta logis. Nah, dalam hal ini perlu memberikan perhatian akan hal-hal berikut. Yang pertama itu, kita perlu menyajikan data dan informasi yang memperkuat sajian tentang pentingnya permasalahan yang diajukan dan akan dibahas atau diteliti. Misalnya, dalam penelitian tentang masalah keterlambatan siswa harus mengajukan fakta dan data yang menyebabkan frekuensi dan seringnya keterlambatan, serta berapa jam kerja atau jam perkuliahan yang hilang terbuang dan harus dikorbankan dalam 1 bulan atau 1 semester ataupun 1 tahun. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan kata-kata atau istilah-istilah dalam konsep yang terlalu teknis sifatnya. Kemudian yang ketiga, juga kata-kata eufemis, misalnya kata penyesuaian harga, itu untuk menggantikan kenaikan harga. Kata ini jangan digunakan. Kemudian yang keempat, kita juga perlu menghindarkan kata-kata klise yang umum sudah digunakan sebagai kata-kata atau kalimat-kalimat umum yang digunakan oleh masyarakat banyak atau kelompok-kelompok atau juga tokoh-tokoh tertentu. Kemudian yang kelima, juga jangan sekali-sekali menggunakan kata-kata jargon atau bahasa golongan atau kelompok politik tertentu. Kemudian berdasarkan pengalaman, proposal PTK yang ditolak disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Yang pertama itu, masalah yang dipilih tidak diambil dari permasalahan nyata. Kemudian, yang kedua, tidak menyertakan data dan pendukung. Yang ketiga, masalah terlalu luas. Oleh latar belakang itu, masalah harus memuat, yang pertama, gambaran masalah nyata. Itu sesuai topik dan yang diteliti, yang memperkuat dengan data pendukung. Kemudian, penyebab munculnya masalah dan didukung oleh teori yang relevan. Kemudian yang selanjutnya itu, dilengkapi data pendukung. Dan yang terakhir, alternatif pemecahan masalah
atau tindakan yang dipilih harus didukung oleh teori atau hasil-hasil penelitian yang relevan, jurnal terbaru. Dalam latar belakang masalah, perlu diuraikan pentingnya penanganan masalah yang diajukan. Sehubungan dengan itu, perlu ditunjukkan fakta-fakta atau indikator-indikator yang mendorong munculnya permasalahan tersebut, baik yang berupa hasil pengamatan, wawancara, tes, atau teknik-teknik yang lain. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu dengan judul Memilih Masalah untuk PTK. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.